Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ringkas Prabowo, channel khusus yang akan membahas materi sejarah. Dalam video kali ini kita akan membahas sejarah Kerajaan Mempawah. Saksikan video ini sampai selesai ya. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan like dan subscribe. Awal mula Kerajaan Mempawah diawali dari Kerajaan Sadaniang yang bercorak Dayak Hindu. Sadaniang sendiri merujuk pada suatu daerah kecamatan di Mempawah. Sumber tertulis kerajaan ini sangat minim, hanya diketahui sekitar abad 14 Masehi, Sadaniang dipimpin oleh Patih Gumantar. Pada tahun 1400 Masehi, ia gugur berperang melawan suku lain. Kemudian pada tahun 1610 muncul kerajaan di bekas puing-puing Sadaniang yang dipimpin oleh Raja Kudung. Belum diketahui secara pasti apakah ada hubungan keturunan antara Patih Gumantar dengan Raja Kudung. Tahun 1680, Raja Kudung mangkat dan digantikan oleh Panembahan Senggau. Nama Senggau sendiri merujuk pada nama tempat saat ia memindahkan pusat kerajaan dari Pekana ke Senggau di hulu sungai Mempawah. Utin Indrawati, putri Panembahan Senggau hasil pernikahan dengan putri dari Kerajaan Indragiri di Riau, dinikahkan dengan Sultan Muhammad Zainuddin dari Kerajaan Matan Tanjung Pura. Di Matan Tanjung Pura, Sultan Zainuddin berkonflik dengan saudaranya Pangeran Agung yang ingin merebut tahta kerajaan. Disinilah peran Opo Daeng Menambun dari Luwu, Sulawesi Selatan hadir sebagai juru damai. Atas jasanya itu, Opo Daeng Menambun dinikahkan dengan Putri Kesumba, anak Sultan Zainuddin dan Utin Indrawati. Raja Senggau wafat 1737 dan tidak memiliki putra, maka tahta Mempawah dipegang oleh cucunya Muhammad Muazzuddin yang telah menjadi sultan di Matan menggantikan ayahnya Sultan Zainuddin yang wafat tahun 1724. Dalam fase ini, Kerajaan Mempawah dan Kerajaan Matan dipimpin oleh orang yang sama. Pada 1738, Sultan Muazzuddin wafat dan digantikan Sultan Muhammad Tajuddin. Pada tahun 1740, beliau menyerahkan tahta Mempawah pada Opo Daeng Menambun dengan gelar Pangeran Mas Suryanegara. Sejak itu, Islam menjadi agama resmi di Mempawah. Opo Daeng Menambun wafat pada 1761, digantikan oleh Gusti Jamiril yang bergelar Panembahan Adi Wijaya Kusuma Jaya. Pada masa Gusti Jamiril, Mempawah berperang dengan Belanda yang dibantu oleh Kesultanan Pontianak. Akibatnya, ia mundur ke daerah Karangan. Pada tahun 1790, Gusti Jamiril wafat dan digantikan anaknya Gusti Jati yang tidak bertahta karena dalam pelarian. Sebelumnya, pada 1787, karena tahta Mempawah kosong, Belanda mengangkat Sarip Kasim Al-Qadri sebagai Raja Mempawah. Perlawanan Gusti Jati dan adiknya Gusti Mas akhirnya berhasil mengembalikan tahta Raja Mempawah setelah posisi Belanda melemah dan Sarip Kasim diangkat menjadi Raja Pontianak. Akhirnya pada 1820, Gusti Jati menjadi penguasa Mempawah dengan gelar Sultan Muhammad Zainal Abidin. Melihat Mempawah yang kembali stabil dan berkembang dengan hasil bumi dan tambangnya, Belanda dan sekutu lokalnya kembali melakukan penyerangan. Sejak tahun 1831, kondisi Mempawah yang lemah terus dibayang-bayangi Belanda. Hasil bumi Mempawah memang menggiurkan Belanda dan kerajaan lain. Selain hasil pertanian, Mempawah juga memiliki tambang emas. Konflik dengan Belanda pada masa Gusti Jamiril yang dibantu Kerajaan Pontianak sebenarnya diakibatkan sengketa masalah perebutan hegemoni tambang emas. Berikut daftar penguasa Mempawah dari masa Hindu hingga sebelum kemerdekaan Indonesia. Sultan Mempawah terakhir yang bertahta adalah Gusti Muhammad Taufik Akamuddin pada 1902. Pada tahun 1922, beliau membangun keraton Mempawah yang sekarang Amantubillah yang sebelumnya terbakar.
Kemudian saat masa penjajahan Jepang, beliau salah satu dari ribuan tokoh terkemuka Kalimantan Barat yang dibantai oleh Jepang pada tahun 1944. Hingga sekarang jasad dan letak pasti kuburan beliau belum ditemukan. Beberapa peninggalan yang masih bertahan di Mempawah antara lain Keraton Amantubila. Amantubila sendiri artinya yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam keraton sendiri masih banyak terdapat benda-benda pusaka milik Kesultanan Mempawah yang masih bertahan. Masjid Jamiatul Khair yang letaknya berdekatan dengan keraton, dan makam Opu Daeng Menambon. Selain peninggalan bangunan, juga masih terdapat peninggalan berupa tradisi yang setiap tahun diperingati, yaitu Robo-Robo. Sebagai napak tilas memperingati kedatangan pendiri Kesultanan Mempawah Opu Daeng Menambon. Dalam Robo-Robo terdapat beberapa acara lain seperti memandikan pusaka, kesenian, dan acara saprahan. Di masa Republik Indonesia, Kesultanan Mempawah dijabat antara lain Dr. Andes Gusti Muhammad Jimmy Ibrahim dari tahun 1955 sampai 2002 yang pernah menjadi Wakil Gubernur Kalimantan Barat tahun 1987 sampai 1992. Kemudian Dr. Insinyur Pangeran Ratu Mardan Adijaya Kesuma Ibrahim Magister Sains dari 2002 sampai sekarang. Beliau saat ini juga aktif sebagai staf pengajar di Universitas Tanjung Pura.